lolos, teman-teman akan belajar cara nyusunnya gimana, apply-nya gimana, segala macam. Jadi, that's the idea kenapa saya sharing di area pertama. Di area kedua, organisasi sama profesional, itu saya ikut internship, saya kerja profesional juga. Jadi sambil kuliah, saya magang, tentunya nggak bersamaan ya. Ada magang dulu, habis itu kuliah, habis itu yang profesional. Saya sempat di Gojek, 3 bulan, 4 bulan dari 2019 sampai 2020, itu di engineering team-nya untuk bangun teknologi di sana. Kemudian saya di kampus, membantu juga di kampus bangun teknologi di area fakultas departemen. Kemudian akhirnya setelah itu, setelah 2 pengalaman tersebut, aku akhirnya pandemi kan, pandemi, bisnisnya si Go National tadi tutup, aku apply sebagai profesional gitu, profesional product manager. Jadi saya kerja mungkin sambil kuliah, karena kuliahnya online, dan pekerjaan saya di product management. Nanti kalau ada yang mau tanya product management juga boleh, cuman sekarang saya udah masuk ke sana lagi gitu ya. Karena dari engineer, path-nya ada 3. Saya masuk ke engineer, masuk ke product, masuk ke bisnis gitu sekarang. Nah, tadi di area product management itu kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun kerja di sana full time, tapi sambil kuliah. Alhamdulillah bisa membagi waktunya. Dan saya ikut terpilih jadi ketua juga di HIMA. Teman-teman anak HIMA di sini, saya sempat jadi HIMA juga. Jadi in a way 1 tahun itu jadi ketua HIMA, jadi mahasiswa, kemudian kerja full time juga, dan di akhir sempat dapat penghargaan jadi kayak mahasiswa bersedia gitu. Jadi seluruh aktivitas di sini itulah yang ngebikin saya akhirnya kepilih. Ketika saya kepilih, saya juga wonder gitu, kenapa saya kepilih? Karena tujuannya emang bukan mengajar gelar mapres, tapi udah I'm doing what I like, dan akhirnya ketemu portonya, terus diminta sama dosen buat apply, disupport teman-teman juga akhirnya apply gitu. Nah, terus saya sempat ikut Indica Foundation, itu Indica Foundation itu pelatihan sekitar 6 bulan dari Visipol UGM. Saya anak vokasi, saya tapi ikut Visipol, itu bisa di UGM ya. Itu dulu kisahnya sebelum ada kampus Merdeka. Jadi fakultas lain, jurusan lain bisa ikut program di fakultas atau jurusan lain gitu. Itu saya ikut di sana, belajar organisasi dan segala macam. Nah, akhirnya itu di 2019 sampai 2020, mungkin 2 tahun yang lalu, itu kegiatan saya itu. Jadi kalau mau di rollback, tahun pertama saya ikut kompetisi, saya ikut exchange, ikut conference, segala macam, itu cari pengalaman di sana. Di tahun kedua, karena udah mulai kebuka, oh ada dunia kerja, ada dunia ini, ABCD. Akhirnya apply internship, sampai akhirnya profesional, dan belajar lagi gitu. Di tahun ketiga keempat, saya masuk ke, ada namanya kampus Merdeka gitu. Dan dari sana, akhirnya saya ketemu lagi sama Gojek, lewat Go Akademinya. Saya belajar product development di Alibaba Business School. Ini saya juga belajar digital transformation, kalau mau bikin startup seperti apa, semuanya di sana gitu. Yang ada di China, kalau teman-teman tahu Tokopedia ya, Tokopedia itu one of investornya adalah sama juga dari Alibaba, tapi tidak literally sekasar itu, tapi dari sana juga gitu ya, dan belajarnya dari sana. Basically Alibaba adalah, kalau Amazon itu dunia, kalau Tokopedia Indonesia, Alibaba Cina. Alibaba itu Tiongkok, marketnya di Tiongkok gitu ya. Tapi akhirnya orang beli dari Indonesia yang mungkin main importir, dia beli pakai Alibaba.com, segala macam, dapat kesempatan, dapat best practice-nya di sana seperti apa, kondisi bisnis di Cina kayak gimana, di Tiongkok seperti apa, dan akhirnya sempat ikut bangkit. Mungkin teman-teman, beberapa dari teman-temannya atau teman-teman sendiri ikut atau apply bangkit, saya keterima di sana. Dan itu tiga aktivitas itu dilakukan dalam 1 semester. Jadi semester 5, 6 ya, semester 6, 7 itu saya ngambil sekitar 40 sekian SKS gitu. Tapi akhirnya ngelakuinnya segitu, tapi akhirnya diterima masuk ke SKS hanya 25, sisanya ditaruh di semester depannya gitu. Itu cerita di kampus saya. Jadi kalau nanti akhirnya kenapa saya bisa ngomong beberapa hal, bisa tahu landscape beberapa hal, itu karena memang diverse gitu pengetahuannya. Saya sempat masuk di area 1, area 2, dan area 3. Jadi sekarang saya bukan orang yang spesialis, tapi sedang menjadi orang spesialis, tapi saya more generalis gitu. Kalau kan teman-teman mungkin tahu ya, T-set gitu. Punya pengetahuan beberapa hal, tapi strong di satu. Nah itu minimal sekarang gitu. Sekarang saya coba dalami jadi M, tapi pengetahuannya beberapa hal di atas, strongnya 3 gitu. Jadi kalau satu senjatanya hancur, ada senjata lain gitu.
That's my story ya, dari SMK seperti apa sampai akhirnya ke kampus, apa yang aku lakuin di kampus, dan insya Allah besok akan graduate di sana. Nah, setelah tadi saya belajar segala macam, saya praktek kerja profesional, dibayar, digaji segala macam, kemudian akhirnya saya sampai ikut sekolah bisnis, lalala, kesempatan itu. Dan tadi nomor 3 ini, yang ke bagian ketiga, itu adalah semuanya gratis ya. Saya ikut itu dapat scholarship dari kampus Merdeka, sama dari UGM gitu, sekali berbisnis school segala macamnya. Nah, setelah saya ngelakuin itu, akhirnya dapat tuh 5 poin, atau saya ketemu kayak PD gitu. Pertama, aku udah dapat bisnis mindset-nya, karena udah sempat 2 tahun running konvensional bisnis. Ada leadership-nya, sempat 1 tahun jadi HIMA. Kemudian ada 3 profesional kerjanya, terus sudah lebih berpengetahuan, karena ikut beberapa program ya. Sama yang kelima udah punya cash, atau saving gitu, punya duit untuk modal usaha. Akhirnya, dari kelima ini, saya putusin untuk running Nusa Demi. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Nusa Demi. Jadi ini cerita lama ya. Videonya juga saya ada dari story doang. Saya convert ke reel, terus saya share di sini. Mungkin belum genap setahun berjalan. Even logo first anniversary-nya, logo maskotnya yang dibantu sama anak ISI Surakarta, disupport sama Hetero Jawa Tengah. Ini belum sempat launch ke publik, belum sempat launch di orang. Jadi teman-teman salah satu orang yang pertama kali lihat 2 logo ini ya. Karena daripada tadi saya cek, daripada nggak dibuka, jadi saya buka di sini buat cerita gitu. Itu yang saya lakuin di Nusa Demi. Jadi kalau teman-teman tanya Nusa Demi itu apa, ceritanya akan panjang banget. Tapi basically kita pengen ngebantu, kalau teman-teman masuk ke sekolah, dulu di SMA atau SMK, kemudian teman-teman merasa kok guruku kurang enak ya, kemudian kok ngajarnya gini ya, kok ngasih PR terus ya, kok kamu nggak ngajar sih, kok kamu malah lala gitu. Itu kita pengen nge-solve di sana. Jadi idenya adalah kalau teman-teman mau belajar sesuatu, sekolah itu bisa nge-invite gurunya ke sekolah. Jadi saya sekarang di sekolah, punya satu sekolah di Klaten gitu ya. Saya nggak punya guru IPS, saya nggak punya guru bahasa Inggris. Si sekolah bisa invite seseorang yang expert, nggak harus jadi guru. Misal ada namanya Mas Rudi gitu. Mas Rudi kerja di Gojek, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa jadi guru di sekolah Klaten tadi, di SMP atau di SMA, yang di-invite sama sekolah. Itulah Nusa Demi gitu. Sampai akhirnya ide itu masuk, ditolak, karena ditolak sama sekolah, segala macam, karena dia nggak punya purchasing power, lalalala, panjang banget ceritanya, kalau saya ceritain di sini, sampai akhirnya bisa menjadi solusi. Kalau sekarang saya, Nanda, mau belajar sesuatu, saya bisa langsung monitoring ke orangnya, bisa langsung mentoring ke orangnya. Jadi saya, Nanda dari Klaten, saya mau belajar cara apa ya? Saya mau belajar tentang machine learning gitu, cara bikin robot di digital gimana. Saya bisa masuk aplikasi Nusa Demi, saya bisa pilih mentornya siapa, saya bisa pilih kapan mau belajarnya, saya bisa pilih mau belajar apa, saya tentukan sendiri mau bayar berapa, tergantung mentor-mentornya. Jadi itu Nusa Demi. Nah, sayangnya untuk bangun bisnis kayak gini, itu tidak murah gitu ya, teman-teman. Dan saya cuma kerja setengah tahun, modal saya nggak seberapa. Akhirnya tutup. Itu singkat cerita, si Nusa Demi tutup gitu. Nah, sekarang akan ada wacana ini mau dinaikin lagi, karena setelah saya sempat di sini, nanti saya ceritain di belakang tentang Nusa Demi, kalau dia mau launch lagi dengan nama lain, dengan nama baru, dengan orang-orang baru, dengan network yang baru, segala macam. Alhamdulillah ada sekarang gitu. Tapi saya mau stop sampai sini bahwa Nusa Demi fail atau pause dan sebagainya gitu selama setahun. Nah, aku mau lanjut. Coba teman-teman lihat our first MVP. MVP adalah minimum viable product setelah beberapa kali pivot. Jadi sempat di Play Store ada, di mana-mana ada. Akhirnya ini saya mau share satu video. Semoga kedengaran suaranya. Kalau nggak kedengaran suaranya dari video, nanti tolong dikasih tahu. Saya akan stop share dan akan share ulang sehingga suaranya kedengaran gitu. Sebentar ya. Saya akan stop share. Kemudian saya share ini, share sound. Oke, semua kedengaran. Kalau nggak kedengaran, jadi dinikmati aja. Ini dibikin di awal banget. Aplikasi terakhir kali jadi nggak kayak gini bentuknya, tapi saya bisa share, tapi nggak saya share di sini. Screenshot segala macam. Mungkin ada yang jadi usernya, siapa tahu. Oke.
Startup yang pantang menyerah. Ia bermimpi untuk menjadi founder startup yang sukses. Dan ini JJ, mahasiswa semester 3, si beasiswa hunter yang pengen punya banyak uang. Namun, Jojo dan JJ memiliki masalah yang sama. Mereka sering gagal menggapai mimpinya dan membuat mereka frustasi. Mereka butuh orang yang berpengalaman dan bisa membantu mereka. Cek Nusa Demi aja. Hah? Nusa Demi apaan? Nusa Demi memberikan kemudahan untuk menemukan mentor. Cukup daftarkan diri kamu dan cari mentor yang kamu butuhkan. Kamu bisa mentoring kapan saja, di mana saja, dan sesuai dengan jadwal yang kamu mau. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo pilih mentormu sekarang juga. Oke, jadi itu Nusa Demi. Saya bisa next. Next-nya adalah first and next. Oke, nah itu adalah Nusa Demi ya teman-teman. Tadi saya nggak tahu saya kedengaran apa enggak, tapi saya berasumsi sebenarnya kedengaran, dan kalau nggak kedengaran, dinikmati aja. Barangkali dicek di YouTube segala macam gitu. Itu Nusa Demi, kisahnya dan segala macam ceritanya gitu. Kemudian saya mau cerita di sini apa sih yang dilakuin di Nusa Demi gitu ya. Jadi pertama saya sebagai co-founder, saya 5-6 orang kemarin, sampai akhirnya timnya scale segala macam akan diceritain di belakang. Tapi saya yang bangun sama teman-teman ya, sama tim gitu. Saya sebagai product manajernya, karena sebelumnya saya kerja profesional di sana, jadi tahu kalau orang mau bikin aplikasi gimana, tahu dulu bisnis goals-nya apa, scope-nya kayak gimana, bikin desainnya, dites, interview sama user, dibikin codingnya, di launch, tes lagi, perbaiki, tes lagi, itu looping product management gitu ya, gitu. Jadi saya acting sebagai PM. Ini saya ambil screenshot aja contoh aplikasi arsitekturnya gitu, nggak sesimpel ini, tapi saya ambil capturean 10% mungkin dari whole aplikasinya kayak gini, itu tampilannya seperti ini. Jadi saya action sebagai PM, nentuin hari ini ngedevelop apa, besok ngedevelop apa, next month ngedevelop apa, kenapa fitur ini didevelop, apakah orang pakai, orang enggak. Sometimes orang pakai fiturnya, beberapa orang nggak pakai. Jadi ada yang fiturnya berhasil, ada yang fiturnya nggak berhasil juga. Nah itu di PM, sama bikin engineering-nya, literally ngoding sama teman-teman gitu. Itu di sana. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah bikin produk sama. Ini bukan nomor satu yang harus dilakukan sama teman-teman juga, tapi saya mau sharing dulu nanti di belakang pesannya gitu. Tapi nomor satu saya bikin produk sama tim gitu. Yang kedua, saya sebagai co-foundernya di sana saya diamanahin sama teman-teman 5-6 orang tadi, dia memilih saya sebagai CEO gitu, Chief Executive Officer, kerennya gitu. Tapi realnya adalah Chief Everything Officer, everything I do. Nah ini nomor 2, dari nomor 1 PM Engineering, nomor 2 Human Resources. Saya masih semester 7, semester 8, itu saya interview sama lulusan anak ITB gitu. Dia udah lulus, saya juga bingung kenapa dia apply ke Nusa Demi gitu. Dia apply ke Nusa Demi, saya nggak punya duit, saya nggak punya tim. Tim punya ya, tapi saya nggak punya apa-apa, kecuali saya cuma modal jualan vision. I'm selling the vision gitu. Jadi dulu literally saya jualan visi. Ketemu sama teman baru, aku bangun ini nih, mau ikut nggak gitu. Ini anak ITB gabung, anak UNS gabung. Ada anak Indonesia kuliah di luar negeri di University Leiden, dia lulus gabung juga. Ada anak UI, dia udah lulus gabung juga. ITB, anak UB, sampai akhirnya tadi saya 5-6 orang, jadi sempat di Desember 2021, November, Desember, Januari, itu 15 orangan. Jadi yang kecil jadi ramai gitu. Jadi saya kayak, wow, bisa kayak gini. Cuman akhirnya ceritanya ya tadi, Nusa Demi failed, Nusa Demi stall segala macam. Tapi ini saya mulai dari nge-define job description, nge-define team structure, nge-define kamu masuk sini ngerjain apa, dibayar berapa, end to end. Literally kalau kalian mau jadi human resources, I do as human resources in small company gitu. Itu nomor 2. Nomor 3 yang aku lakuin adalah, tadi udah tahu kan, saya siapin produknya sama tim, saya interview, saya onboarding anak-anak baru yang masuk, saya running marketing and sales juga. Setup running campaign-nya. Orang dari followers 0 ke 500 tadi, itu grow-nya gimana. Connect sama KOL.
Kalau KOL dia harus ngomong apa, dia nyampein apa, di tracking KOL-nya bayar berapa segala macam gitu. Kita running campaign di digital. Sayangnya dulu saya nggak running offline juga, cuman digital doang. That's number one. Nomor dua, setelah orang-orang kenal Nusa Demi, dia daftar ke aplikasi kan, udah sampai 1000-an lebih aplikasi orang yang sign up yang pakai Nusa Demi gitu. Saya jadi customer service-nya. Kalau mau jualan, saya jadi orang sales-nya. Jadi saya balesin satu-satu, sempat ngirim, ngeblas, balesin, itu literally aku ngelakuin gitu. Jadi customer service sampai orang jadi sales-nya. Poin ketiga, saya jadi CRM gitu. Jadi kalau teman-teman ini sedikit sharing ya. Jadi di bisnis saya jualan donat. Donat saya jualan 10 donat. Untuk jualan 10 donat, saya perlu undang orang. Undang orang ke toko kita itu bayar kan. Let's say satu orang 1.000. Maka itu namanya customer acquisition cost. Kita ngundang orang ke customer kita, per customer-nya 1.000. Jualan produknya 5.000, itu untung, nggak apa-apa kayak gitu. Itu namanya CAC gitu, Customer Acquisition Cost. Nomor 2, LTV. LTV itu lifetime value. Seberapa lama orang pakai produk kita. Kalau kita akuisisi 1.000, jualan donatnya semisal 500, maka untuk untung, at least kita harus jualan 3 donat. Maka 3 kali 500, 1.500, CAC-nya 1.000, itu untung nggak apa-apa. Tapi nggak literally kasar itu juga. Jadi itu CRM. Nge-maintain gimana kalau udah akuisisi orang, udah akuisisi customer, dia bisa stay lama di sini dan pakai terus. Kayak sekarang teman-teman pakai Gojek, pakai Shopee, pakai Tokopedia, itu karena teman-teman udah jadi users-nya. Itu means LTV-nya tinggi. Dulu dia cost 1 kali, sekarang lanjut gitu ya. Oke, tadi agak ke kanan kiri, tapi coba disampaikan biar ada insight di sana gitu. Nomor 4, tadi ngomongin marketing sama sales, nomor 4 yang aku lakuin di Nusa Demi adalah business legality-nya, nge-setup PT-nya, nge-setup pajak, segala macam gitu. Finance-nya, keuangannya gimana, penggajiannya gimana, laporan laba ruginya seperti apa, dan lain-lain gitu. Ini that I do di finance and legal. Yang kelima, acting sebagai CEO-nya, yang fokus pitching ke investor 1, investor 2, ikut program A, program B, yang dari daerah, yang dari nasional, sampai ke Southeast Asia, sampai ke India, saya pernah coba pitch the ideas, segala macam, sampai ngelakuin ke sana. Terus partnership dengan beberapa bisnis, ini ada contoh-contohnya, kalau teman-teman mau akses di nusademi.id, masih ada di sana, cuman servisnya mati aja gitu. Itu yang aku lakuin sebagai CEO. Basically CEO bikin roadmap bisnisnya kayak gimana, sekarang berapa user, itu value perusahaannya berapa M, kayak gitu. Itu sebagai CEO, jualan ke orang luar basically. Nah, that I do. Ada 5 poin ya, kalau mau diingat-ingat. Nomor 1, saya bangun produknya, saya manage human resource-nya, saya marketing dan sales-nya, saya di finance and legal-nya, saya di CEO-nya. 5, kayak gitu ngelakuin. Jadi itu yang dilakuin literally setahun kemarin. Saya kalau biasa bekerja sama orang digaji, sekarang saya nggak nerima gaji selama setahun, saya gaji orang-orang. Dan itu semua diambil ada dari funding, ada dari uang pribadi segala macam di sana gitu. Nah, itulah yang aku lakuin